cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Haryanto. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dan jabatan tahun 2022 dan LPTK saya adalah Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri untuk persyaratan pembuatan video untuk ujian kinerja atau UKIP. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am fine too. Thank you. Baiklah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita bahasa Inggris ya. Before we start our lesson today, let's pray together. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapat kelancaran. Ya, coba kita mulai doa bersama. Berdoa mulai. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita untuk rasa kecintaan kita pada negara kita, terutama kemarin sudah kita peringati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada negara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Bangsa
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah. Sebelumnya kita akan cek kehadiran kita pada hari ini ya. Yang pertama, Adinda, Dir, Atika, Aziz, Brian, suaranya Brian, Dewi Fatmasari, ya, tangan ya, Fatir, Fauzan, Gunawan, izin, where's Gunawan? Mana dia? Sini. Indra Gunawan. Hadir. Oke, thank you. Jeffrey Abu Kori. Keisha. Dan Tiara. Marisa. Mesha. Hadir. Mita. Najwan. Rahma Yulia. Rama. Dan Rangga. Hadir. Reza. Hadir. Rifa. Hadir. Rindu. Hadir. Salami. Shiren. Hadir. Vivin. Hadir. Wahyudi. Hadir. Wilbur. Hadir. Zahra. Hadir. Zahwa. Hadir. Zidan. Okay, thank you. Yeah? Before start our lesson, I want to ask you about the last lesson. Ya. Bapak mau mereview tentang pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang, ada yang masih ingat? Tentang introduce myself, ya. How to introduce myself. Bagaimana cara kita ya, memperkenalkan diri kita masing-masing. Oke. Coba yang volunteer yang mau memperkenalkan diri, yang masih ingat tentang pelajaran yang telah lalu. Oke. Oke, Rindu. Oke, stand. Yang kuat ya suaranya ya. Hello, my name is Rindu. I am a student of SMP 1 Negeri Bukit Batu. I live in Sungai Pakning. My favorite color is green. My favorite food is fried chicken. Nice to meet you. Okay, clap your hands. Good ya. Okay, the next. Fatir, okay, good. Hello, my name is Fatir. Okay. I am student of SMP Negeri 1 Bukit Batu. Hmm. I live in Sungai Pakning. Okay. My hobby is playing badminton. Okay, right. My favorite food is fried chicken. Hmm. Nice to meet you. Okay, thank you. Okay, the next, Jill. Ya, yang kuat ya. Hello, my name is Rahman Linda. I am student of SMP 1 Negeri Bukit Batu. I live in Sungai Sari. I am favorite food is sate. My favorite color is blue. Nice to meet you. Okay, thank you. Okay, satu lagi Bapak minta. Okay, apa? Yara? Okay, Yara, stand up please. Hello, my name is Tiara Sartika. I am student of SMP Negeri 1 Bukit Batu. I live in Sungai Pakning. My favorite colors blue and yellow. Nice to meet you. Okay, thank you. Clap your hands. Bella, ya. Itu tadi sekilas review tentang pelajaran kita yang telah lalu. Artinya pelajaran yang telah lalu itu tetap kita gunakan pada masa-masa yang akan datang dan kita kembangkan pengetahuan kita ya.
Dalam pelajaran bahasa Inggris ini kita mempunyai 4 skill yang perlu ditingkatkan ya. Jadi setiap hari kita harus meningkatkan 4 skill. The first is speaking, reading, listening, and writing. Ya. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan 4 skill yang ada dalam bahasa Inggris tersebut. Kemudian berikutnya, setelah kita mereview ya pelajaran yang telah lalu, ini tibalah gilirannya kita untuk memasuki pelajaran berikutnya, yaitu how to tell the time ya. Bagaimana cara kita mengatakan time, waktu ya. Terkait waktu ada banyak sekali cara menyebutkannya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana mengatakan tentang waktu ya. Jadi di sini nanti kita akan menyimak dan mencermati sebuah video tentang materi telling time ya, ataupun materi tentang mengatakan waktu ataupun jam. Jadi di sini sama-sama nanti kita simak videonya dengan seksama, dan setelah itu nanti jika terdapat ya mungkin ada yang tidak dipahami, bisa kita diskusikan nanti ya, ditanyakan saja apa yang tidak mengerti. Jadi pada langkah ini terlebih dahulu marilah kita simak penjelasan dari video terkait dengan how to tell the time. Hi friends, do you know how to tell time in English? Beberapa penjelasan singkat untuk kamu yang ingin tahu bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Bonus trik, jam yang mudah dipahami. What time is it? Jam berapa? What time is it? It is 8:15. Jam 8:15. What time is it? It is 3:15. Jam 3:15. Ketika jarum panjang menunjuk ke angka 9, kita menggunakan a quarter to. A quarter to adalah kurang 15 menit atau lagi 15 menit. Catatan buat kamu, jarum panjang menunjuk angka kelipatan 5 tidak harus ditambah minutes. Contohnya, it's 9:05. It's 10:09. It's 20:09. It's 25:09. Kelipatan 5 itu artinya yang bisa dibagi 5. Oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang how to tell time ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak ingin menambahkan sedikit lagi ya tentang penjelasan yang disampaikan pada video tadi ya. Artinya yang pertama dapat kita ambil pengetahuannya. Satu adalah misalnya jam menunjukkan jam tepat ya. Jam menunjukkan jam tepat. Misalnya jam 1 tepat ya. Ini jika kita menggunakan British style ya. It is 1 o'clock ya. Jadi formasinya seperti ini ya. Kita menggunakan it is 1 o'clock ya. Jadi untuk penulisan yang tepat kita menggunakan penulisannya, jangan lupa ini koma atas clock ya. Nah, jadi ini rumusnya. Kemudian untuk jam yang sudah melewati
misalnya 15 menit ya. Jadi dalam British style misalnya jam 3.15 misalkan ya. Jadi tetap kita mulai dengan it is ya. Informasi it is. Kemudian tadi diterangkan kalau sudah lewat dari jam yang tepat itu, misalkan tepatnya di lewat 15 ya, digunakan quarter past 3. Oke ya. Jadi begitu. Ini untuk yang kita gunakan British style. Jika kita menggunakan American style, jadi lebih ringkas lagi ya. Lebih ringkas lagi, mungkin hampir sama dengan penggunaan jam di Indonesia ya. Contoh misalnya ini, jika kita gunakan dalam American style menjadi it is 3:15 ya, is 3:15 ya. Kemudian ini menjadi it is 4:30 ya. It is 4:30. Jadi untuk American itu agak lebih ringkas lagi ya. Kemudian berikutnya, coba kita perhatikan sebuah teks ya tentang daily activity ya. Jadi ini mengatakan telling time tapi di dalam bentuk kalimat. Jadi pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu tentang kemampuan menulis ya, tentang jam ya. Jadi kemampuan menulisnya diharapkan kita pada kesempatan kali ini mengatakan jam tapi dengan cara tulisan ya. Ada teks daily activity 1 ya. Di sini I wake up in the morning at 4:30 a.m. ya. Di manakah yang menunjukkan telling time-nya di sini? Pada 4:30 a.m. Artinya jam 4:30 a.m. ya. Kemudian then I brush my teeth, take wudu and pray subuh. After that I take bath, make up my room, help my mom to prepare breakfast menu. Before I go to school, I have a breakfast and feed my cat. Jadi pada teks ini ya ada diperlihatkan tentang telling time-nya yaitu 4:30 AM ya. Mengapakah digunakan AM ya? Ada dua penggunaan kode AM dan PM. Yang pertama AM, yang kedua adalah PM ya. Yang ini ante meridian ya. Ini mulai dari 12 malam sampai dengan 12 siang ya. Kita menggunakan kode AM. Setelah itu dari jam 12 siang menuju ke 12 malam berikutnya lagi menggunakan AM ya. Berbeda dengan penggunaan jam di Indonesia. Di Indonesia kita mengenal waktu itu sampai 24 jam
ya. Tapi di sini tidak. Pada penggunaan British style ataupun American style dia cukup 12. Cuma kodenya ya adalah AM dan PM. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi. Berikutnya teksnya adalah ya, at 6:45 AM I go to school with my father. I study at school until 2 PM. Jadi di sini nampak ya, 2 PM. Saya belajar di sekolah hingga 2 PM, hingga jam 2. Ya. Jam 2 itu kapan? Sore atau jam 2 malam? Sore, ya, siang. Jadi ini ditandai dengan PM. After school, I change my clothes and play with my cats, with my friends. In the night, I usually do my homework or study for the next lesson and go to sleep at 10 PM. Jadi di sini ditunjukkan 10 PM itu adalah jam 10 malam. Ya. Jadi ini kita perlu mengetahui kode AM dan PM-nya. Kemudian fungsi sosial dari kita mempelajari telling time ini yang pertama adalah yaitu untuk menyebutkan atau menanyakan waktu dari keadaan atau suatu peristiwa kegiatan ya. Berikutnya untuk struktur teksnya ya. Ada beberapa struktur teksnya. Menanyakan, menyebutkan waktu, what time is it ya. Jadi kita kalau mau bertanya tentang waktu ya, itu secara strukturnya bisa menggunakan what time is it. Sedangkan struktur untuk menginformasikan jam berapa, contohnya it is 9 o'clock ya. Ataupun kita bertanya lagi, what time do you usually wake up? Ya. Jawabnya misalnya at 5 AM dan sebagainya. Pada unsur kebahasaannya ya adalah pernyataan dan pertanyaan terkait waktu ya dalam bentuk angka. Kemudian pada pelajaran ini harus kita tingkatkan unsur kebahasaan kita adalah tentang angka kardinal. Angka kardinal itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ini tadi contohnya adalah ya menggunakan British style ya. Ini jam 2. Kalau British style-nya 2 o'clock. Kemudian kalau American style-nya adalah it is 2 o'clock sama ketika dia jam tepat. Kemudian berikutnya dia lewat 15 menit ya, kita lihat di bawahnya British style it is 10:15 ya, 10 lewat 15. Secara American style it is 10:15. Kemudian berikutnya yang 15 menit. Ini contohnya tadi. Yang 30 menit lewat ya. It is 8:30. Sedangkan American style-nya it is 8:30. Jadi dari penjelasan ini ya, video dan penjelasan singkat Bapak tadi ya, mari kita diskusikan lagi tentang materi ini ya, terkait penulisan tadi, misalnya teks yang berbentuk telling time tadi, titik, tanda koma dan sebagainya, penulisan angka dan sebagainya, kita diskusikan lagi. Kemudian untuk kelompok ya, seperti biasanya yaitu kelompok A ada Tiara, Gilbert, Vivin,
Jeffrey, Mesha, dan Rahma Yulia. Langsung ya. Yang sudah Bapak bentuk ini langsung membentuk kelompok. Yang berikutnya yaitu Oke, dalam grup Reza, Mita, Zida, Kesha, Atika, dan Arvinda. Sekarang kita akan diskusikan tentang materi yang telah kita pelajari tadi, dan kita lanjutkan dengan mengerjakan tugas sesuai dengan gambar kerja serta didik yang telah Bapak sediakan ya. Look at the text. Yang pertama, I wake up in the morning at 4:30 AM. Yang itu kira-kira, coba kamu diskusikan ya. Yang bergaris tebal itu kira-kira menggunakan British style ataupun American style ya. Kamu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang bercetak tebal ya, 1 4:30 itu. Yang kedua ada 6:45. Yang ketiga 2. Dan yang keempat adalah yang 10 itu. Coba kamu diskusikan itu menggunakan British style ataupun American style ya. Berdiskusi dengan semua peserta harus mengeluarkan pendapatnya ya nak ya. Bagaimana? Kelompok A. Oke, kelompok A. Jadi yang 4:30 itu stylenya apa? Apa stylenya? Ya, ada beberapa perbedaan antara British dan American style. Jadi untuk 4:30, 6:45, 2 jam 10 ya. Itu menggunakan style boleh dan American boleh. Tapi kalau dalam penulisan ya, penulisannya itu nanti ada perbedaan. Baiklah, selanjutnya masing-masing kelompok ya, Bapak berikan tugas untuk mengerjakan ada 4 soal ya. 4 soal dan dikerjakan secepatnya. Bapak kasih waktu 8 menit. I give you 8 minutes ya. Yang sudah langsung kumpulkan. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke, waktunya sudah 8 menit. Ya, selesai. Oke, sudah. Satu kelompok lagi. Oke. Sudah. Mulai ya. Berikutnya adalah kita akan mempresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Yang pertama kelompok Kiara.
Coba siapa perwakilannya nih? Coba bacakan hasil dari kerja kelompok kamu. Yang lain menanggapi ya. Oke, mulai. Kiara. Yang kuat ya. Tugas kelompok. Nama Kiara, Wilbert, Vivin, Jeffrey, Mesha, Rahma Yulia. Selling time dalam American Style. Jam 2.30. It is 2:30. Jam 4.20. It is 2:20. Selling time dalam British Style. Jam 6.30. It is a half past 6. Jam 5.15. It is a quarter 5. Oke, thank you. Clap your hand. Jadi di sini jam 2.30 it is 2:30 menurut American Style. Gimana nih? It is 2:30. Berikutnya kelompok Keisha Amanda. Oke, dengarkan yang lain, kelompok lain. Feeling time dalam American Style. Jam 2.30. It is 2:30. Jam 4.20. It is 4:20. Feeling time dalam British Style. Jam 6.30. It is 6:30. Jam 5.15. It is 5:15. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tugas kelompok 1. Fatir, 2. Indra, 3. Zahra, 4. Najwan, Fauzan, Salahuddin. Telling time dalam American Style. Jam 2.30. It is 2:30. Jam 4.20. It is 4:20. Telling time dalam British Style. Jam 6.30. It is 6:30. Jam 5.15. It is a quarter past 5. Oke, terima kasih Fatir. Ya, coba perhatikan semuanya. Kelompok Fatir menjawab. Jadi demikianlah ya, kelompok Kiara dan kelompok Fatir ini masih ada yang belum tepat jawabannya ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengerjakan soal individual. Kembali ke tempat duduk masing-masing secara individual ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Oke, silakan kerjakan. Waktunya Bapak kasih 6 menit ya. Tadi sudah kita bekerja secara kelompok dan sudah kita bahas hasil kelompoknya. Dan sekarang kita kerjakan masing-masing by individual. Yang tidak paham atau mengerti tentang soalan itu boleh tanya. Yang sudah selesai boleh kumpulkan ya. Kumpulkan masuk depan ya. Oke, kelas ya. Tadi sudah kita laksanakan ya kerja secara kelompok, menyelesaikan tugas yang telah diberikan, dilanjutkan dengan tugas individual ya. Sudah ada 2 tugas di sini. Pada pembelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu kita harus bisa menyebutkan tentang waktu dari keadaan ataupun peristiwa.
Yang berikutnya adalah bisa menanyakan, menyebutkan waktu ya. Menanyakan tadi dengan cara apa tadi bisa? Menanyakan waktu, what time is it? Ya, kemudian kalau menyebutkan waktu itu bisa misalnya it is 9 o'clock. Yang berikutnya adalah angka kardinal ya. Number misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian berikutnya siswa dapat bertanya dan memberikan informasi terkait pelajaran telling time yang telah kita laksanakan. Dan kita harus bisa mengucapkan ataupun menekankan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan menulis tangan tentang materi telling time tersebut ya. Jadi pada pelajaran ini ya, pada akhir dari sesi ini kita akan merefleksi dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama kita akan mengevaluasi ya, harus kita evaluasi tentang kelemahan kita tadi dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dari segi pemahaman ataupun dari segi melaksanakan tugas pada LKPD tadi yang masih salah tadi ya, kita refleksi dan kita perbaiki. Yang berikutnya kita harus bisa memanfaatkan hasil-hasil yang kita peroleh pada materi telling time ini ya. Jadi ada beberapa manfaat dari telling time ini. Di antaranya adalah kita bisa menyebutkan dan menanyakan tentang waktu. Jadi demikianlah pertemuan kali ini, dan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar masih tentang what time is it, yaitu terkait dengan nama-nama bulan dan hari, name of month and name of day. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Thank you for your attention and let's pray together ya. Mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini ya senantiasa mendapat berkah. Oke, coba dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai.